Perkenalkan, nama saya Fani Wari Purba, NPM 19010101026. Saya di sini akan memaparkan mengenai menulis. Selamat menyaksikan, terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis di kelas tinggi adalah suatu proses menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis juga merupakan salah satu cara manusia dalam berkomunikasi, selain mendengar, membaca, dan berbicara. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Tujuan menulis adalah respon yang diharapkan penulis dapat diterima oleh pembaca. Oleh karena itu, sebelum membuat tulisan, seorang penulis harus menentukan terlebih dahulu tujuan apa yang hendak ia capai dalam menulis. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama, deskripsi. Adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua adalah narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat. Yang ketiga adalah argumentasi. Merupakan ragam wacana yang dimaksud untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Yang keempat yaitu eksposisi. Adalah ragam wacana yang dimaksud untuk menerangkan, menyampaikan, atau mengurangi sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima adalah persuasi. Merupakan sebuah paragraf yang berisi tulisan yang mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikutinya. Bagian keempat yaitu mengenai metode pembelajaran menulis di kelas tinggi dibagi menjadi yang pertama metode langsung. Metode langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang kedua, adanya metode komunikatif. Desain yang bermuatan dengan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Yang ketiga, ada metode integratif, yang berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Yang keempat, ada metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang kelima, ada metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang keenam, ada metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian kelima yaitu pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mengomunikasi. Yang keempat yaitu pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemadu dalam pembelajaran. Poin yang keenam yaitu strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran menulis dengan model menulis permulaan. Yang kedua, penilaian dalam membaca dan menulis permulaan atau MMP. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran menulis dengan model mengembangkan menulis informal. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran menulis dengan model menulis lintas keterampilan berbahasa. Poin yang ketujuh yaitu tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Secara teoritis, proses penulisan meliputi 3 tahap utama, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap pra-penulis, kita membuat persiapan-persiapan yang akan digunakan pada penulisan, dengan kata lain